Sejarah adalah cermin yang merefleksikan perjalanan manusia dalam memahami dunia dan dirinya sendiri. Sejak manusia pertama kali mengangkat pandangannya ke langit, ada dorongan naluriah untuk mencari makna di balik ketidakterdugaan alam. Ribuan tahun sebelum tulisan pertama diukir pada tanah liat, sebelum kerajaan-kerajaan besar berdiri dengan tembok batu yang menjulang, manusia telah mulai membangun konsepsi tentang kekuatan yang lebih tinggi, sesuatu yang tak terlihat, namun diyakini mengatur kehidupan. Di hamparan stepa luas pada zaman Paleolitikum, manusia berburu dengan mengandalkan keterampilan, naluri, dan keberuntungan yang tak dapat mereka pahami sepenuhnya. Kematian yang datang tiba-tiba, kelahiran yang tak terduga, serta keberlimpahan atau kelangkaan makanan mendorong lahirnya kepercayaan akan entitas yang mengatur segalanya. Dari sinilah, leluhur kita mulai memberi makna pada matahari, bintang, pepohonan, dan arwah leluhur sebagai penjaga kehidupan. Dalam goresan-goresan di dinding gua, mereka meninggalkan jejak simbolis pertama tentang dunia spiritual yang melampaui realitas fisik. Memasuki era Neolitikum, ketika manusia mulai menetap dan bercocok tanam, perubahan dalam struktur sosial membawa konsekuensi besar dalam perkembangan kepercayaan. Matahari yang memberi kehidupan pada tanaman menjadi pusat pemujaan, air yang mengalir menjadi sumber keberkahan, dan tanah yang subur dipandang sebagai ibu yang memberi kehidupan. Di Mesopotamia, ribuan tahun sebelum Masehi, bangsa Sumeria mencatat kisah-kisah para dewa dalam lempengan tanah liat, menciptakan mitos-mitos yang menghubungkan manusia dengan jagat raya. Dari lembah sungai Efrat dan Tigris, kepercayaan berkembang menuju lembah Nil, di mana peradaban Mesir menciptakan konsepsi ketuhanan yang lebih kompleks. Firaun bukan sekadar penguasa, tetapi perwujudan ilahi di muka bumi. Ribuan tahun setelahnya, konsep monoteisme pertama kali muncul dalam bentuk yang belum matang, dipelopori oleh Akhenaten, yang menghapus pemujaan terhadap banyak dewa dan menggantinya dengan penyembahan tunggal kepada Aten, sang matahari. Sementara itu, di sudut lain dunia, di tanah yang kelak dikenal sebagai India, para resi menuliskan Rigveda, memuja kekuatan kosmik yang mengatur keseimbangan alam. Di daratan Tiongkok, filsafat Konfusianisme dan Taoisme mulai memberi bentuk pada gagasan ketertiban semesta yang tak hanya berakar pada dewa-dewa, tetapi juga pada prinsip harmoni dan keseimbangan. Sejarah terus bergerak dan seiring dengan peradaban yang semakin maju, konsepsi tentang ketuhanan pun mengalami evolusi. Dari politeisme ke monoteisme, dari mitos menjadi dogma, dari ritual kesukuan menjadi institusi agama yang mengikat miliaran jiwa. Namun, di balik semua perubahan itu, pertanyaan mendasar tetap sama. Siapakah yang mengatur segala yang ada? Adakah tangan tak terlihat yang menuliskan takdir di langit? Ataukah semua ini sekadar hasil konstruksi manusia untuk memberi makna pada kehidupannya yang fana? Sejarah ketuhanan bukanlah sekadar kisah iman, tetapi juga cerminan dari dinamika sosial, politik, dan intelektual manusia. Dan dalam perjalanan panjang ini, manusia tidak hanya menciptakan Tuhan, tetapi juga menemukan dirinya sendiri dalam pencariannya. Pada mulanya, sebelum huruf pertama terukir dan sebelum hukum pertama ditegakkan, manusia hidup dalam ketidakpastian yang mencekam. Alam adalah panggung kekacauan yang tak dapat mereka kendalikan. Hujan datang tanpa janji, angin berembus tanpa alasan, dan kematian mengintai tanpa pemberitahuan. Di hadapan ketidakpastian inilah manusia pertama kali belajar untuk membaca tanda-tanda di sekeliling mereka. Langit yang menggelegar, sungai yang meluap, musim yang berubah, semuanya adalah bahasa tersembunyi dari kekuatan yang lebih besar. Pada zaman Paleolitikum, kepercayaan terhadap roh-roh alam lahir sebagai respons terhadap keterasingan manusia di dunia yang liar dan penuh bahaya. Mereka yang berburu di rimba belantara menatap bintang-bintang sebagai penunjuk arah dan merasakan adanya entitas yang bersemayam di sana. Suara gemuruh petir diyakini sebagai manifestasi kekuatan adikodrati, dan matahari yang terbit setiap pagi dianggap sebagai penanda kehidupan yang terus diperbarui. Dalam dunia tanpa ilmu, keajaiban bukanlah sekadar fenomena alam. Keajaiban adalah pesan dari sesuatu yang tak terlihat. Manusia purba mulai menyusun mitologi mereka sendiri, bukan dalam bentuk tulisan, tetapi dalam ukiran pada batu, lukisan di dinding gua, dan ritual yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pada dinding gua Lascaux di dataran Eropa, ribuan tahun sebelum peradaban pertama berdiri, figur-figur hewan digambarkan dengan penuh detail, bukan sekadar ekspresi seni, tetapi sebagai bagian dari ritual yang diyakini mampu menjamin keberhasilan berburu.
Seorang dukun akan berdiri di hadapan lukisan itu, melantunkan mantra yang ditujukan kepada roh alam, berharap bahwa perburuan esok hari tidak berakhir dengan kelaparan. Namun, kepercayaan yang berkembang dalam kehidupan berburu dan meramu mengalami pergeseran besar ketika manusia mulai menetap. Ketika manusia pertama kali menancapkan benih ke dalam tanah dan melihatnya tumbuh menjadi sumber makanan, mereka menyadari bahwa kehidupan tidak lagi sepenuhnya berada di luar kendali mereka. Ketergantungan pada kekuatan alam tetap ada, tetapi kini mereka memahami bahwa ada siklus yang bisa dipelajari. Dari siklus inilah, konsep dewa yang lebih terstruktur lahir. Jika matahari memberikan panen, maka matahari harus dihormati. Jika hujan menentukan kesuburan tanah, maka hujan harus dipuja. Di Mesopotamia, tempat peradaban pertama tumbuh di antara sungai Efrat dan Tigris, kepercayaan mulai mengambil bentuk yang lebih kompleks. Kota-kota yang berkembang di tanah subur ini tidak hanya membangun sistem irigasi, tetapi juga membangun kuil-kuil megah bagi dewa-dewa mereka. Dewa Anu menguasai langit, Enlil mengatur angin dan badai, sedangkan Enki mengendalikan air dan kebijaksanaan. Setiap kota memiliki dewa pelindungnya sendiri, dan manusia bukan lagi sekadar pemuja yang tunduk kepada alam, tetapi juga penyambung kehendak para dewa di bumi. Di antara lempengan tanah liat bertuliskan aksara Paku yang ditemukan dalam reruntuhan Uruk dan Nippur, tersimpan kisah tentang raja-raja yang mengklaim hubungan langsung dengan para dewa. Mereka bukan hanya pemimpin duniawi, tetapi juga jembatan antara manusia dan yang ilahi. Dari sinilah, gagasan bahwa ketuhanan bisa direpresentasikan oleh seorang individu mulai tumbuh. Raja bukan lagi sekadar penguasa, tetapi bayangan dewa di dunia fana. Sementara di Mesopotamia, para dewa dipuja dalam bentuk patung dan kuil. Di lembah Sungai Nil, konsepsi ketuhanan mengambil bentuk yang lebih mutlak. Firaun bukan hanya wakil dewa, tetapi perwujudan dewa itu sendiri. Kekuasaan ilahi disematkan pada tubuh seorang manusia. Dan dengan legitimasi itu, piramida-piramida raksasa dibangun, bukan hanya sebagai makam, tetapi sebagai monumen keabadian. Di sudut dunia lain, di antara pegunungan yang kelak dikenal sebagai Tanah India, para resi menyusun himne-himne Veda bukan untuk memuja raja, tetapi untuk memahami hukum-hukum kosmik yang lebih besar. Bagi mereka, ketuhanan bukanlah sosok yang bertakhta di puncak gunung atau di langit tertinggi, tetapi prinsip yang mengalir dalam segala sesuatu. Kepercayaan ini menjadi dasar bagi pemikiran filosofis yang akan berkembang berabad-abad kemudian, ketika manusia mulai bertanya, apakah Tuhan itu pribadi, ataukah ia sekadar energi yang menjiwai alam semesta? Dari semua jejak yang ditinggalkan oleh peradaban-peradaban awal, satu pola yang jelas terlihat. Manusia menciptakan Tuhan sesuai dengan kebutuhannya. Ketika hidup bergantung pada berburu, Tuhan hadir sebagai roh yang bersemayam di hewan buruan. Ketika pertanian menjadi tumpuan peradaban, Tuhan hadir sebagai matahari, air, dan kesuburan. Ketika kota-kota berdiri dan kerajaan-kerajaan terbentuk, Tuhan menjadi bagian dari struktur kekuasaan. Melebur dengan politik dan hukum, menjadi sumber legitimasi tertinggi bagi para penguasa. Namun, di balik semua itu, sebuah pertanyaan masih menggantung di langit pemikiran manusia. Apakah Tuhan adalah entitas yang benar-benar ada di luar sana, ataukah ia hanyalah refleksi dari kebutuhan dan imajinasi manusia? Seiring waktu, manusia tidak hanya menyembah Tuhan, tetapi juga mulai menyusun aturan tentang bagaimana Tuhan harus disembah. Ritual-ritual yang awalnya bersifat spontan, nyanyian yang bergema di bawah langit malam, tarian yang mengiringi panen pertama, atau doa yang diucapkan di tepi sungai, berangsur-angsur berubah menjadi sistem yang teratur, baku, dan mengikat. Ketuhanan tidak lagi sebatas pengalaman mistis yang personal, tetapi menjadi institusi sosial yang mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dengan sesamanya, dan dengan entitas yang ia sebut sebagai Tuhan. Di Mesopotamia, sekitar 3000 tahun sebelum Masehi, hukum dan agama mulai menyatu dalam satu tubuh yang tak terpisahkan. Hammurabi, Raja Babilonia, tidak hanya menulis undang-undang yang mengatur kehidupan rakyatnya, tetapi juga mengklaim bahwa hukum tersebut berasal dari Dewa Marduk. Dengan cara ini, hukum menjadi lebih dari sekadar aturan manusia. Ia menjadi titah ilahi yang tak bisa digugat. Disinilah manusia mulai menemukan bahwa Tuhan bukan hanya bisa disembah, tetapi juga bisa dijadikan dasar untuk memerintah. Di tepi Sungai Nil, para imam di kuil Karnak menuliskan doa-doa dan aturan ritual yang harus dijalankan dengan ketat. Setiap pengorbanan, setiap pembacaan mantra, setiap gerakan dalam ritual memiliki makna simbolik yang tidak boleh diubah. Dalam peradaban Mesir kuno, ketepatan dalam menjalankan ritual adalah kunci untuk menjaga keseimbangan kosmis yang disebut ma'at, konsep yang mencerminkan keteraturan alam semesta dan keadilan ilahi. Di balik kemegahan piramida, tersembunyi ketakutan mendalam terhadap kekacauan dan kehancuran yang bisa terjadi jika ritus-ritus itu diabaikan. Namun, di peradaban yang berbeda, ritual mulai berkembang menjadi sesuatu yang lebih kompleks.
Di antara gunung-gunung tandus di tanah Kanaan, muncul satu kelompok yang mengajukan gagasan yang lebih radikal dibanding peradaban-peradaban sebelumnya. Jika di Mesopotamia dan Mesir, para dewa hadir dalam wujud yang banyak, dengan masing-masing memiliki domain kekuasaannya sendiri, maka bangsa kecil yang dikenal sebagai Israel membawa konsep yang mengguncang fondasi kepercayaan kuno. Monoteisme. Mereka tidak sekadar menyembah satu dewa di antara banyak dewa, tetapi menolak keberadaan dewa-dewa lain. Tuhan mereka bukanlah matahari seperti di Mesir, bukan dewa perang seperti di Asyur, bukan dewa kesuburan seperti di Kanaan. Tuhan mereka adalah sesuatu yang tidak bisa digambarkan dalam bentuk patung atau lukisan, sesuatu yang melampaui wujud fisik. Ia adalah suara yang berbicara dari balik semak yang terbakar, hukum yang tertulis di loh batu, dan kehendak yang mengatur perjalanan sebuah bangsa. Tetapi monoteisme tidak lahir dalam ruang hampa. Ia bukan sekadar pencerahan teologis yang datang tiba-tiba, melainkan hasil dari pergolakan sejarah yang panjang. Bangsa Israel bukanlah bangsa yang besar atau kuat, tetapi mereka memiliki sesuatu yang tak dimiliki oleh peradaban-peradaban lain. Sejarah penindasan dan pengasingan yang berulang-ulang. Dari Mesir mereka diusir, di Babilonia mereka ditawan, di Persia mereka dibebaskan, tetapi tetap menjadi minoritas. Dalam ketidakpastian itu, mereka menemukan bahwa satu-satunya pegangan yang abadi bukanlah tanah atau kerajaan, tetapi Tuhan yang tidak bisa dilihat, tidak bisa disentuh, tetapi bisa dirasakan melalui hukum dan wahyu. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai dengan 2 loh batu yang berisi 10 perintah, ia tidak hanya membawa aturan moral, tetapi juga mendirikan fondasi bagi sesuatu yang akan mengubah sejarah dunia. Agama sebagai sistem hukum yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Tuhan bukan lagi sekadar sosok yang dimohonkan keberkahan dalam ritual, tetapi menjadi pusat dari hukum sosial, politik, dan bahkan ekonomi. Dari sinilah lahir kitab-kitab suci. Apa yang sebelumnya hanya dituturkan secara lisan, kini mulai dibakukan dalam bentuk teks. Bangsa Yahudi memiliki Torah, bangsa India memiliki Veda, bangsa Persia memiliki Avesta, dan kelak bangsa Arab akan memiliki Al-Quran. Ketuhanan tidak lagi sekadar entitas yang ada di luar sana, tetapi telah dituliskan dalam bentuk kata-kata yang harus ditaati. Namun, ketika Tuhan menjadi doktrin dan hukum, muncul pertanyaan baru, siapa yang berhak menafsirkan kehendak Tuhan? Jika Tuhan berbicara melalui kitab suci, maka siapa yang berhak membacakan dan menjelaskannya kepada manusia? Disinilah lahir kelas baru dalam struktur sosial, para imam, nabi, dan ulama. Mereka bukan hanya penghubung antara manusia dan Tuhan, tetapi juga penjaga tafsir yang menentukan bagaimana kehendak Tuhan harus dipahami dan dijalankan. Di Mesopotamia, para pendeta kuil menafsirkan mimpi dan gerakan bintang untuk mencari petunjuk ilahi. Di Yerusalem, para rabi berdebat tentang hukum Taurat dan bagaimana ia harus diterapkan. Di India, kaum Brahmana menjaga teks-teks suci dan menjalankan ritual yang hanya mereka yang boleh lakukan. Semakin jauh manusia melangkah dalam membangun sistem keagamaan, semakin ketat pula batasan yang mereka ciptakan. Yang dulunya adalah pengalaman spiritual pribadi, kini telah menjadi institusi dengan aturan yang mengikat. Yang dulunya adalah doa sederhana kepada alam, kini telah menjadi hukum yang menentukan siapa yang berhak masuk surga dan siapa yang akan dilempar ke dalam neraka. Namun, dalam perjalanan panjang ini, ada satu pertanyaan yang tak terelakkan. Apakah Tuhan yang semakin dibakukan dalam doktrin dan hukum ini masih sama dengan Tuhan yang pertama kali dipuja di bawah langit terbuka ribuan tahun sebelumnya? Ataukah manusia, dalam upayanya memahami Tuhan, justru telah membatasinya dalam kata-kata yang mereka sendiri ciptakan? Jawaban atas pertanyaan ini akan membawa kita pada babak baru dalam sejarah ketuhanan. Era di mana agama tidak hanya menjadi keyakinan, tetapi juga menjadi alat kekuasaan, perang, dan revolusi. Ketika manusia pertama kali menciptakan konsepsi tentang Tuhan, ia tidak lebih dari sebuah simbol yang menjelaskan fenomena alam, memberi makna pada keberuntungan dan kemalangan. Namun, seiring berkembangnya peradaban, Tuhan tidak lagi sekadar entitas spiritual yang jauh di langit. Ia turun ke bumi dalam bentuk hukum, menjadi pusat doktrin yang mengatur perilaku, dan akhirnya menyatu dengan kekuasaan yang mengendalikan kehidupan manusia. Di dunia kuno, agama tidak bisa dilepaskan dari politik. Penguasa yang kuat memahami bahwa legitimasi tertinggi bukan berasal dari pedang, melainkan dari langit. Raja bukan sekadar pemimpin duniawi, tetapi wakil Tuhan di muka bumi. Di Mesopotamia, raja-raja Babilonia berkuasa atas nama Marduk. Di Mesir, Firaun dipuja sebagai dewa yang hidup. Dan di Tiongkok, para kaisar mengklaim mandat langit, hak ilahi untuk memerintah. Namun, semakin era Tuhan dikaitkan dengan kekuasaan, semakin besar kemungkinan ketuhanan digunakan sebagai alat untuk menundukkan manusia. Di bawah panji ketuhanan, perang suci dinyatakan, perbudakan dilegalkan, dan ketidakadilan diberi justifikasi teologis.
ketika Kaisar Konstantinus pada abad keempat Masehi menjadikan kekristenan sebagai agama resmi Kekaisaran Romawi, agama yang sebelumnya teraniaya berubah menjadi mesin ideologis yang mengatur imperium. Salib yang dahulu menjadi simbol penderitaan para martir, kini diukir di bendera Legiun Romawi, dibawa ke medan perang untuk menaklukkan bangsa-bangsa yang dianggap kafir. Di semenanjung Arab, ketika Islam lahir pada abad ke-7, ia bukan hanya sebuah keyakinan spiritual, tetapi juga sistem sosial dan politik yang membentuk tatanan baru. Nabi Muhammad bukan hanya seorang pembawa wahyu, tetapi juga seorang pemimpin negara, seorang panglima perang, seorang negarawan yang mengatur pajak, perdagangan, dan hukum. Dalam kurun waktu kurang dari 1 abad setelah wafatnya, panji Islam telah berkibar dari Spanyol hingga Asia Tengah, bukan hanya melalui dakwah, tetapi juga melalui penaklukan militer yang didorong oleh keyakinan bahwa perluasan wilayah Islam adalah bagian dari rencana ilahi. Di Eropa abad pertengahan, gereja menjadi lebih kuat daripada para raja. Paus memiliki kuasa untuk mengucilkan penguasa yang tidak tunduk pada kehendak gereja. Perang salib dideklarasikan atas nama Tuhan, bukan hanya untuk merebut tanah suci, tetapi juga sebagai alat ekspansi politik yang menguntungkan para bangsawan Eropa. Tuhan kini tidak hanya menjadi sumber moralitas, tetapi juga senjata politik yang dapat digunakan untuk membenarkan ekspansi dan penaklukan. Namun, hubungan antara ketuhanan dan kekuasaan tidak selalu harmonis. Sejarah juga mencatat bagaimana manusia mulai mempertanyakan otoritas yang mengklaim berbicara atas nama Tuhan. Pada abad ke-16, reformasi Protestan mengguncang fondasi gereja Katolik. Martin Luther menolak konsep bahwa Paus adalah satu-satunya wakil Tuhan di bumi, menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk membaca dan menafsirkan kitab suci tanpa perantara. Reformasi ini bukan hanya revolusi keagamaan, tetapi juga revolusi sosial dan politik. Di Inggris, Henry memutus hubungan dengan Paus dan mendirikan gereja Anglikan, bukan karena perbedaan doktrin, tetapi karena ia menginginkan kebebasan untuk menikah kembali tanpa harus meminta izin dari Roma. Tuhan tidak lagi hanya menjadi pusat ibadah, tetapi juga alat untuk mendefinisikan identitas nasional dan otoritas politik. Semakin maju peradaban, semakin besar perdebatan tentang peran Tuhan dalam masyarakat. Pada abad ke-18, pencerahan membawa pemikiran rasional yang menantang dogma agama. Para filsuf seperti Voltaire dan Rousseau mempertanyakan apakah Tuhan benar-benar mengatur dunia, ataukah agama hanyalah ciptaan manusia untuk mengendalikan sesamanya. Gagasan tentang sekularisme mulai muncul. Jika sebelumnya Tuhan adalah fondasi hukum dan pemerintahan, kini mulai ada pemisahan antara agama dan negara. Revolusi Prancis pada tahun 1789 menghancurkan kekuatan gereja dalam politik, mengeksekusi raja yang dianggap sebagai wakil Tuhan, dan mendeklarasikan bahwa hukum harus berasal dari kehendak rakyat, bukan dari wahyu ilahi. Namun, meskipun sekularisme semakin kuat, ketuhanan tidak serta-merta hilang. Justru, ia bertransformasi ke dalam bentuk yang lebih subtil. Jika di era klasik Tuhan hadir dalam bentuk dewa yang bersemayam di kuil, dan di abad pertengahan Tuhan hadir dalam bentuk hukum-hukum agama yang mengatur kerajaan, maka di era modern, Tuhan hadir dalam bentuk ideologi. Nasionalisme, komunisme, kapitalisme, semuanya memiliki elemen ketuhanan di dalamnya. Mereka menawarkan makna, tujuan, dan sistem moral yang menentukan apa yang benar dan salah. Para pemimpin revolusi dipuja layaknya nabi, konstitusi dianggap sebagai kitab suci, dan negara menjadi entitas yang harus dipertahankan dengan pengorbanan, sama seperti agama di masa lampau. Maka, sejarah ketuhanan tidak pernah benar-benar berakhir. Tuhan yang dahulu disembah di altar, kini dijelmakan dalam bentuk negara dan ideologi. Namun, pertanyaan besar tetap menggantung di langit pemikiran manusia. Apakah ini adalah evolusi alami dari pemikiran manusia tentang ketuhanan? Ataukah ini adalah bukti bahwa manusia, sejak awal, selalu mencari sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri untuk dijadikan pegangan? Di abad ke-21, dengan teknologi yang semakin maju dan ilmu pengetahuan yang semakin berkembang, perdebatan tentang Tuhan terus berlanjut. Apakah Tuhan masih relevan dalam dunia yang semakin sekuler? Apakah kepercayaan kepada Tuhan akan lenyap seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan? Ataukah ia hanya akan berubah bentuk seperti yang telah terjadi berulang kali dalam sejarah? Sejarah ketuhanan adalah sejarah manusia itu sendiri, sebuah pencarian tanpa akhir akan makna, kekuasaan, dan identitas. Dan selama manusia masih bertanya tentang keberadaannya, selama itu pula Tuhan dalam berbagai bentuk dan manifestasinya akan tetap menjadi bagian dari perjalanan mereka.